Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I hope all of you are fine. The Honorable Miss Ais as the lecturer of Cross Cultural Understanding and the Honorable all of my friends. Today, we are from the fifth group. We are going to do a presentation about the culture of Japan. In this group, there are 5 members. First is Via Eka Savitri as the first speaker. Second, there are Ayu Nyanik Sunyani as the second speaker. Third, there are Vika Cynthia as the third speaker. Fourth, there are Atik Puspa Mawarni as the fourth speaker. And the last is Sri Mulyani as the last speaker. Okay, everyone, we will immediately start today's presentation. Please give your attention of it. For the first speaker, time is yours. Hello everyone, I'm Vyaika Savitri as the first speaker. Today, I will explain about the economic of Japan. Japan is one of the developed countries in the ASEAN region with a variety of cultures, tourism potential to the development of highly advanced technology. When compared to other countries, Japan is one of the countries that have the cleanest and most developed public facilities after Singapore. Negara Jepang adalah salah satu negara maju di wilayah Asia dengan mempunyai beragam kebudayaan, potensi wisata, hingga perkembangan teknologi yang sangat maju. Jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya, negara Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki fasilitas umum paling bersih dan maju setelah negara Singapura. Okay, the next one is the economic of Japan. There are some economical sectors in Japan. The first one is industry. Keihin Industrial Area in Kwanto Plain is located around Tokyo Bay. This area contains steel, automobile, shipyard, power tools, electronics, textiles, chemistry, cameras, oil refining, paper, and printing. Its industrial cities are Tokyo, Yokohama, and Kawasaki. Jadi, dari sektor industri di Jepang terdapat di beberapa daerah. Yang pertama, daerah industri Keihin di dataran Kwanto terletak di sekitar Teluk Tokyo. Daerah ini terdapat industri baja, mobil, galangan kapal, alat listrik, elektronik, tekstil, kimia, kamera, penyulingan minyak, kertas, dan percetakan. Kota industrinya ialah Tokyo, Yokohama, dan Kawasaki. And second is Hanshin Industrial Area on the Kinki Plain around Osaka Bay. The industrial cities are A. Osaka, the largest textile industry, B. Kyoto, the handicraft industry, children's toys, and the traditional industry, C. Kobe, automobile industry, shipyard, steel, machinery, oil refining, chemical, and power tools. Daerah industri kedua yaitu daerah industri Hanshin di dataran tinggi Kinki sekitar Teluk Osaka. Kota-kota industrinya adalah yang A. Osaka, yang mempunyai industri tekstil terbesar, yang B. Kyoto, yang mempunyai industri kerajinan tangan, mainan anak-anak, dan industri sutra. Yang ketiga Kobe, industri mobil, galangan kapal, biji besi, mesin, penyulingan minyak, kimia, dan alat-alat listrik. Selain kedua daerah industri tersebut, terdapat daerah industri lain seperti Nagoya yang mempunyai industri pesawat terbang, elektronika, lokomotif, dan kereta api. Lalu Hamamatsu yang mempunyai industri alat-alat musik. The second economic is fishery. Fishery products are herds, salmon, sardines, shellfish, pearls, tuna, sharks, and whales. It also produces seaweed. Seperti yang kita tahu, Jepang merupakan negara penghasil ikan yang cukup besar di dunia. Hasil-hasil perikanan ialah ikan haring, salmon, sarden, kerang, mutiara, tuna, hiu, dan paus. Selain itu juga, Jepang adalah salah satu negara penghasil rumput laut. Okay, next, the third economic is about agriculture. The agricultural products are rice, wheat, potatoes, beans, soybeans, tea, and mulberry. The vegetables are in the form of horseradish, cabbage, cucumber, tomatoes, carrots, spinach, and lettuce. While the fruits that are widely grown are oranges and apples. Agricultural products are exported are green tea, tobacco,
and sugar. Perekonomian di Jepang selanjutnya yaitu pertanian. Pertanian di Jepang sangatlah maju. Walaupun lahan pertaniannya hanya 16% dari luas daratannya, hasil pertaniannya berupa padi, gandum, kentang, kacang, kedelai, teh, dan murbei. Sayuran-sayurannya berupa lobak, kol, ketimun, tomat, wortel, bayam, dan selada. Sedangkan buah-buahan yang banyak ditanam adalah jeruk dan apel. Hasil pertanian yang diekspor ialah teh hijau, tembakau, dan gula. The next economic of Japan is about mining. Japanese mining products are as follow: A. Iron ore on Honshu Island, and then B. Coal on Hokkaido Island, Honshu, and Kyushu, and then C. Petroleum on the island of Honshu and Hokkaido. Selanjutnya yaitu pertambangan. Hasil pertambangan negara Jepang tidak begitu banyak, sehingga masih harus mengimpor dari negara lain. Hasil tambang Jepang adalah sebagai berikut. Yang A. Biji besi, yang terdapat di Pulau Honshu. Yang B. Batu bara, yang terdapat di Pulau Hokkaido, Honshu, dan Kyushu. Dan yang ketiga, minyak bumi, terletak di Pulau Honshu dan Hokkaido. Including the largest industrialized country in the world makes Japan produce many people who work as employees. Japan also famous for its perindustrialism. Japanese people also did not abandon primary livelihoods such as agriculture and fisheries. Termasuk negara industri terbesar di dunia, membuat Jepang menghasilkan banyak penduduk yang berprofesi sebagai karyawan. Dikenal sebagai pekerja keras, hampir seluruh masyarakat Jepang yang berprofesi sebagai karyawan menghabiskan banyak waktu mereka di kantor, dan juga jarak kantor dan rumah yang berada sangat jauh membuat mereka terkadang harus menginap di kantor. Meskipun terkenal dengan perindustriannya, masyarakat Jepang juga tidak meninggalkan pencaharian primer seperti pertanian dan perikanan. The next material is about habit or custom in Japan. The first, the community is very clean. In Japan, throwing garbage in its place has become an ingrained habit. If you visit Japan, you will have little trouble finding a trash can, even though it's difficult, but no one is littering. People will carry their garbage with them until they return home. Maksudnya, orang Jepang sangat menjaga kebersihan. Bukan hal yang lumrah melihat sampah berserakan di jalanan Jepang. Justru akan sangat sulit menemukan tempat kotor yang banyak sampah di sana. Di Jepang, membuang sampah pada tempatnya sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging. Jika kami berkunjung ke Jepang, kita akan sedikit kesulitan menemukan tempat sampah. Walaupun sulit, tetap tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Masyarakat akan membawa sampahnya kembali sampai mereka pulang ke rumah. Second, no noise on public transport. Chatting casually on public transportation or even receiving a phone call with a voice that one train carriage can hear, we may often encounter in Indonesia. However, when you are on public transportation in Japan, you will feel very quiet, even though the number of people inside is very full like sardines in a can. This is because Japanese people don't want to disturb public peace. If their cell phone rings, they will immediately reject the call or talk briefly explaining that they are on public transportation. Maksudnya, mereka tidak berisik di dalam transportasi umum. Mengobrol santai di dalam transportasi umum atau bahkan menerima telepon dengan suara yang mampu didengar oleh orang lain, itu pasti sering kita jumpai di Indonesia. Tetapi ketika kita berada di dalam transportasi publik di Jepang, akan sangat terasa sulit atau terasa kesan sunyi. Padahal orang yang ada di dalam sangat penuh. Hal ini dikarenakan orang Jepang tidak ingin mengganggu ketenangan umum. Jika ponselnya berbunyi, mereka akan langsung menolak panggilannya atau berbicara sebentar menjelaskan bahwa mereka sedang berada di dalam transportasi umum. Third, cycling to school.
Japan is a developed country, so they can produce their own vehicles such as motorcycle and cars. There are many Japanese motorcycle and car brands marketed in Indonesia. However, students in Japan prefer to ride bicycle rather than motorbikes or private cars. Very universally, yes, with most students in Indonesia who prefer to go to school using a motorbike even though they don't have a SIM. Maksudnya, orang Jepang lebih suka atau senang bersepeda ke sekolah. Jepang adalah negara maju sehingga mereka bisa memproduksi sendiri kendaraan seperti motor dan mobil. Akan sangat banyak merek motor dan mobil Jepang yang dipasarkan di Indonesia, tapi justru pelajar di Jepang lebih memilih naik sepeda dibandingkan dengan menaik motor ataupun mobil pribadi. Sangat berbanding terbalik dengan kebanyakan pelajar di Indonesia yang lebih memilih berangkat sekolah menggunakan motor walaupun mereka belum mempunyai SIM. Fourth, prefer public transportation over private vehicles. Although the price of vehicle in Japan is relatively cheap, Japanese people are reluctant to use private vehicles and prefer to take public transportation. This is because if someone buys a vehicle, then he must have a parking lot or rent an existing parking lot at a relatively expensive price. In addition, high tax also make Japanese citizens reluctant to take private vehicles. Maksudnya, masyarakat Jepang lebih memilih transportasi umum daripada kendaraan pribadi. Dikarenakan, jika seseorang membeli kendaraan, maka dia harus mempunyai lahan parkir atau menyewa lahan parkir yang ada dengan harga yang relatif mahal. Selain itu, pajak yang tinggi juga membuat warga Jepang enggan memiliki kendaraan pribadi. The next is about manners. Japan is a country with a high level of politeness. The community has a high awareness in terms of decency, order, and cleanliness. Even in Japan, if you want to pay, you have to get out first or find a quiet place that no one else knows about it. If you blow loose, they will think you are rude and have a bad manners. Maksudnya, Jepang sangat menjunjung tinggi sopan santun. Jepang merupakan negara yang sangat tinggi menjunjung kesopanan. Masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi dalam hal kesopanan, ketertiban, dan kebersihan. For example, di Jepang, jika kamu ingin membuang angin, kamu harus keluar terlebih dahulu atau mencari tempat sepi yang tidak diketahui orang lain. Jika kamu membuang angin sembarangan, mereka akan menganggap kamu tidak sopan dan memiliki etika yang buruk. Next is have a high level of shame, atau orang Jepang itu mempunyai rasa malu yang tinggi. The culture of shame is also one of the things that has been ingrained in Japan. Japanese people will feel ashamed when they make mistake. When their mistakes are known to others, they will admit it and immediately apologize. Maksudnya, masyarakat Jepang itu sangat mempunyai rasa malu yang tinggi. Budaya malu juga salah satu hal yang telah mendarah daging di Jepang. Masyarakat Jepang akan merasa malu saat berbuat kesalahan. Saat kesalahan tersebut diketahui oleh orang lain, maka mereka akan mengakuinya dan langsung meminta maaf. 7. Hardworking and full of innovation. Japanese people are very famous for hard workers. They spend a lot of time at work. Even in Japan, parents will be proud when their children come home late from work. This is because they consider the worker who come home at night are those who work very hard. Maksudnya adalah orang-orang Jepang itu sangat bekerja keras dan penuh dengan inovasi. Orang Jepang sangat terkenal dengan pekerja keras. Mereka banyak menghabiskan waktu di tempat kerja.
Bahkan di Jepang, orang tua akan merasa bangga kepada anaknya saat anaknya itu pulang malam karena bekerja. Hal ini karena mereka menganggap pekerja yang pulang malam adalah mereka yang bekerja sangat keras. Sedangkan di Jepang juga dikenal dengan salah satu prinsip Keishan, yang berarti kreatif, inovatif, dan produktif. Hal inilah yang menyebabkan orang-orang Jepang tidak takut untuk mengeluarkan karya yang unik, kreatif, dan berbeda dari yang lain. Next, being taught independently since childhood. Mereka sudah diajarkan mandiri sejak kecil. The good habits of Japanese people do not come by themselves. They have been taught since childhood to be polite and orderly. Starting from preschool and kindergarten, children in Japan are accustomed to being independent. They will be taught to tidy up their cutlery, then put it away and wash it themselves. Maksudnya, orang-orang Jepang atau anak-anak Jepang itu sudah diajarkan mandiri sejak kecil. Kebiasaan baik warga Jepang itu tidak datang dengan sendirinya. Mereka sudah dididik sedari kecil untuk bersikap sopan dan tertib. Mulai dari preschool, 1 dan TK, anak-anak di Jepang sudah dibiasakan mandiri. Mereka akan diajarkan merapikan alat makanannya, kemudian menaruh dan mencucinya sendiri. The next is about the highest reading interest atau minat baca yang sangat tinggi. The reading level of Japanese people is one of the highest in the world. Reading seems to be one of the necessities for Japanese people. Maksudnya adalah tingkat membaca masyarakat Jepang termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Membaca seolah-olah menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat Jepang. Walaupun zaman sudah semakin canggih, masyarakat Jepang tetap tidak melupakan kebiasaan membaca buku. Mereka bisa membaca buku dimanapun mereka berada, bahkan di dalam transportasi publik sekalipun. Anak-anak di Jepang sudah dibiasakan membaca sejak dini. Di sekolah, mereka dibiasakan untuk membaca selama 10 menit sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar. And the last habit is about stick to tradition and culture. Japan made progress through the Meiji Restoration policy. Japanese people dared to be open to Western culture. They only took the good things from Western culture and still adhered to existing ancestral culture and tradition. This continue to be passed on the next generation. There are so many good habits of Japanese society that can be imitated by the people of Indonesia. Maksudnya adalah tetap berpegang teguh pada tradisi dan budayanya. Jika kita ingin melihat budaya dan teknologi canggih hidup berdampingan, maka negara Jepang adalah jawabannya. Jepang banyak berinovasi dalam bidang teknologi. Mereka berhasil menciptakan robot dengan berbagai macam fungsi yang dapat menggantikan tugas manusia. Jepang mencapai kemajuan melalui kebijakan restorasi Meiji. Masyarakat Jepang berani terbuka terhadap kebudayaan Barat. Mereka hanya mengambil hal-hal baik dari kebudayaan Barat dan tetap berpegang teguh pada budaya dan tradisi leluhur yang ada. Hal tersebut pun terus diwariskan kepada keturunan selanjutnya. Hello everyone, I'm Vika Cynthia. Here I will explain about social environment and religion in Japan. Social environment. The first is Japanese society is known to have an excellent social interaction ethic, like bowing when you first meet someone else, saying thank you, and always apologize when you make a mistake. Masyarakat Jepang dikenal memiliki etika berinteraksi sosial yang sangat baik. Hal ini dapat terlihat ketika masyarakat Jepang melakukan tradisi ojiki, yaitu membungkukkan badan ketika pertama kali bertemu dengan orang lain, mengucapkan terima kasih, dan selalu meminta maaf apabila membuat suatu kesalahan. The next is Japanese people have a friendly nature in interacting. For example, when meeting on the street to someone they know, they greet each other by asking "O genki desu ka?" or "How are you?"
Orang Jepang memiliki sifat ramah dalam berinteraksi. Misalnya ketika bertemu di jalan dengan seseorang yang mereka kenal, mereka saling menyapa dengan menanyakan "O genki desu ka?" atau "Apa kabarmu?" And then, among families, Japanese very rarely praise their own family members when talking to others. Orang Jepang sangat jarang memuji anggota keluarganya sendiri ketika berbicara dengan orang lain. Sangat penting bagi mereka bersikap lebih sopan kepada orang lain karena memuji anggota keluarga sendiri dianggap tidak sopan. The next is interaction among business associates. Japanese people also always use the words greeting or aisatsu. Interaksi di antara rekan bisnis, orang Jepang juga selalu menggunakan kata-kata salam atau aisatsu dalam bahasa Jepang. Kata ya yang diucapkan pengusaha Jepang tidak selalu bermakna setuju. Ya memiliki banyak arti. Hal itu belum tentu juga setuju atau menerima bisnis yang ditawarkan. Orang Jepang memiliki cara halus untuk menolak tawaran bisnis demi untuk menjaga keharmonisan dan menghindari perselisihan dalam hubungannya dengan orang lain. Then, the special character of Japanese people is upholding ethics when interacting with others or respect, not showing feelings of joy, sadness, regret, and anger. Karakter istimewa orang Jepang adalah menjunjung tinggi etika saat berinteraksi dengan orang lain, atau istilahnya yaitu saling menghormati, tidak menunjukkan perasaan gembira, sedih, sesal, dan amarah. The next is about religion. Shinto words themselves are actually derived from the Chinese language meaning way of the gods, worship of the gods, teaching of the gods, or religion of the gods. Shinto itself was only used for the first time to refer to the original religion of the Japanese nation when Buddhism and Confucius or China had entered Japan in the 6th. Shinto ini merupakan agama asli bangsa Jepang. Kata-kata Shinto sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Cina yang berarti jalan para dewa, pemujaan para dewa, pengajaran para dewa, atau agama para dewa. Dan nama Shinto itu sendiri baru dipergunakan untuk pertama kalinya menyebut agama asli bangsa Jepang itu ketika agama Buddha dan agama Confucius or Tiongkok sudah memasuki Jepang pada abad ke-6 Masehi. Shinto itu adalah kata majemuk daripada Shin dan To. Arti kata Shin adalah roh dan To adalah jalan. Jadi Shinto sendiri mempunyai arti jalannya roh, baik roh-roh orang yang telah meninggal maupun roh-roh langit dan bumi. The first is Festival Matsuri. The term Matsuri in Japanese is often translated into English, namely festival, and Indonesian translated as a people feast or happy week in commemoration of historical events. Matsuri adalah istilah agama Shinto yang berarti persembahan ritual untuk kami. Dalam pengertian sekuler, Matsuri berarti festival atau perayaan di Jepang. Sebagian besar Matsuri diselenggarakan dengan maksud untuk mendoakan keberhasilan tangkapan ikan dan keberhasilan panen, kesuksesan dalam bisnis, kesembuhan dan kekebalan terhadap penyakit, keselamatan dari bencana, dan sebagai ucapan terima kasih setelah berhasil dalam menyelesaikan suatu tugas berat. Matsuri juga diadakan untuk merayakan tradisi yang berkaitan dengan pergantian musim atau mendoakan arwah tokoh terkenal. Makna upacara yang dilakukan dan waktu pelaksanaan Matsuri beraneka ragam sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Matsuri. Berbagai Matsuri diselenggarakan sepanjang tahun di berbagai tempat di Jepang. Sebagian besar penyelenggaraan Matsuri adalah di kuil Shinto atau kuil Buddha. Walaupun demikian, ada pula Matsuri atau festival yang bersifat sekuler dan tidak berkaitan dengan institusi keagamaan. The second is Tanabata Festival. Star Festival and related season in Japan held once a year. Tanabata Festival is the habit of hanging strands of hope and decorating colorful Tanabata on bamboo leaves and praying to the stars. Festival Tanabata or Festival Bintang dan musim terkait di Jepang diadakan setahun sekali. Festival Tanabata adalah kebiasaan menggantung untayan harapan dan menghias Tanabata warna-warni di atas daun bambu dan berdoa kepada bintang-bintang. Perayaan ini dilakukan di malam ke-6 bulan ke-7 atau pagi pada hari ke-7 bulan ke-7. The third is Obon Festival.
Obon Festival in Japan is celebrated in the summer, precisely on July 15. Obon stands for Urebon, a celebratory term performed by Buddhism. Obon celebration is done by placing trays containing items as offerings to the ancestors. Festival Obon di Jepang dirayakan pada musim panas, tepatnya pada tanggal 15 Juli. Tetapi, ada juga beberapa daerah yang merayakannya pada tanggal 15 Agustus menurut kalender Gregorian. Berhubung pada media lebih banyak menayangkan perayaan Obon pada tanggal 15 Agustus, maka masyarakat secara serempak merayakan Obon pada tanggal 15 Agustus. Pada mulanya, perayaan Obon dilakukan dengan cara meletakkan nampan yang berisi barang-barang sebagai persembahan untuk para leluhur. Seiring dengan berjalannya waktu, makna Obon mengalami pergeseran makna, yaitu menjadi istilah upacara yang diperuntukkan kepada arwah leluhur. The last is the Aomori Nebuta Festival. The Aomori Nebuta Festival is a Japanese fire festival featuring at least 20 large lanterns known as Nebuta, paraded on the streets of Aomori in northern Honshu. These colorful ornamental vehicles are inspired by traditional kabuki or Japanese mythical stories and illuminated during evening parades. Festival Nebuta Aomori adalah festival musim panas dari 2 Agustus hingga 7 Agustus di kota Aomori. Festival ini termasuk salah satu acara menyambut Tanabata yang dilakukan di wilayah Tohoku. Nebuta adalah lentera ukuran raksasa yang dibuat dari kerangka kayu berlapis washi yang umumnya berbentuk boneka pameran kabuki atau hewan. Nebuta diusung dengan kendaraan hias untuk berpawai di jalan-jalan. Okay, I'm Atik Puspawarni. The next material by Vika Cynthia. Education in Japan includes formal education in school, moral education at home, and community education, lifelong education. Compulsory primary and secondary education is valid or resident age 6 year to 15 year. The school year begins in April. Teaching and learning activity take place from Monday to Friday. State school. One school year is divided into 3 triwulan separated by short spring and winter holiday, as well as longer summer holiday. School study hours in Japan generally start from 9 in the morning to 4 in the afternoon. Every hours of studies, students are given a 15 minutes break to relax their brain. Jadi, pendidikan di Jepang meliputi pendidikan formal di sekolah, pendidikan formal di rumah, dan pendidikan formal di masyarakat. Pendidikan dasar dan menengah wajib berlaku bagi penduduk berusia 6 tahun sampai dengan 15 tahun. Tahun ajaran dimulai pada bulan April. Kegiatan belajar mengajar berlangsung dari hari Senin sampai dengan hari Jumat bagi sekolah negeri. 1 tahun ajaran dibagi menjadi triwulan yang dipisahkan oleh liburan pendek, musim semi, dan musim dingin, serta liburan musim panas yang lebih panjang. Jam belajar sekolah di Jepang umumnya dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Setiap jam belajar, siswa diberi waktu istirahat minimal 15 menit untuk mengistirahatkan otak. Okay, the next material about verbal and non-verbal communication. Non-verbal. In Japanese communication culture, there are more likely to interact with non-verbal communication. Miburi gesture is a gesture form of non-verbal behavior on the movement of the hand, shoulder, finger, and other. Number 1. Ojiki is way of greeting, saying thank you, or showing Japanese respect. Ojiki is done by bending the body 45 degrees and looking down. Number 2. Same with in Indonesia and in other countries. In Japan also, when expressing agreement,
agreement by nodding your hand many times and saying he, which means yes. Number 3, natoku, clench your right hand and then hit it into the palm of the left hand. This mibori is usually used to express agreement with one opinion and is done by saying souka. Verbal and non-verbal communication. Non-verbal, dalam budaya komunikasi Jepang, mereka lebih cenderung berinteraksi dengan komunikasi non-verbal. Gesture, miburi adalah gesture berupa perilaku non-verbal pada gerakan tangan, bahu, jari, dan lain-lainnya. Yang pertama ada ojigi, adalah cara menyapa, mengucapkan terima kasih atau menunjukkan rasa hormat orang Jepang. Ojigi dilakukan dengan menekuk tubuh minimal sekitar 45 derajat dan melihat ke bawah. Lalu kemudian yang kedua, hike, sama dengan di Indonesia dan di negara lainnya. Di negara Jepang juga ketika menyatakan setuju dengan menganggukkan kepala berkali-kali dan mengatakan hike yang berarti ya. Lalu selanjutnya yang ketiga ada natoku. Natoku yaitu kepalkan tangan kanan Anda lalu pukul ke telapak tangan kiri. Miburi ini biasanya digunakan untuk menyatakan setuju dengan pendapat seseorang dan dilakukan dengan mengatakan souka. A-nya di sini double 2 jadi souka. Next, material nonverbal face expression. The Japanese people faces are mysterious for engaging an outsider. It is very difficult to guess what the Japanese think just by looking into his eye. They may still smile even if they are unhappy or have just experienced a sad event. Oke, jadi nonverbal ekspresi wajah orang Jepang memang misterius. Bagi seorang gaijin, orang luar, sangat sulit menebak apa yang dipikirkan orang Jepang hanya dengan melihat matanya. Mereka mungkin tetap tersenyum meskipun sedang tidak bahagia, ataupun baru saja mengalami peristiwa yang menyedihkan. Next, material about verbal communication. Number 1, Teineigo is a language that describes modesty and formal form of desu and masu, which are the opposite of informal and irreverent or futsuke form of dadanro. For example, when the speaker was asking his friend Sensei Iresaru, the speaker used a polite form of must to refer to the action of this reference. Number 2, bikago is not used to respect the speaker interlocutor or referent, but to refine or embellish ocha and other. This form is commonly used by women. Example, O name wa nandesuka? Siapa nama kamu? Watashi no namae wa Miki desu. Nama saya Miki. Jadi dalam komunikasi verbal, yang pertama teineigo. Teineigo adalah bahasa yang menggambarkan kesopanan dan formal, bentuk desu dan masu, yang merupakan kebalikan dari informal dan tidak sopan atau futsuke, bentuk dadanru. Misalnya, ketika pembicara bertanya kepada temannya, Sensei Irasaru, tanda tanya, penutur menggunakan bentuk keharusan yang sopan untuk merujuk pada tindakan referensinya. Lalu kemudian yang kedua ada bikago. Bikago tidak digunakan untuk menghormati lawan bicara atau referensi pembicara, tetapi untuk memperhalus atau memperindah bahasa seseorang. Banyak bentuk bikago yang sudah menjadi bentuk standar atau umum.
seperti okane, ocha, dan lain-lain. Bentuk ini biasanya digunakan oleh wanita. Berikut ini di bawah adalah merupakan contoh. Okay, next is about family relationship. In a family relationship, there are child raising, young adulthood, and the elderly. For the first is the child raising. In Japan, the connection between a mother and her sister is really strong. They sleep together and mothers always carry their kids around with them. In the past, mothers would use something resembling a baby sleep. The mother's child bond is deeply emotional. Mothers accept everything their children are perfect in their eyes. The main rule says that before a child turns 5, they are allowed to do what they want. For instance, she asks permissions and overindulgence, but they are mistaken. This is principle as children know that they are good. Di negara Jepang, hubungan antara seorang ibu dan anaknya sangatlah kuat. Mereka tidur bersama dan ibu selalu membawa anak-anak mereka di sekitar lingkungan yang terdahulu. Ikatan ibu dan anak sangatlah emosional. Para ibu menerima semua yang mereka lakukan, dan anak-anak mereka sempurna di mata mereka. Aturan utama untuk seorang anaknya adalah sebelum anak tersebut berusia 5 tahun, mereka diizinkan untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan. Prinsip ini memungkinkan anak-anak agar mengetahui keperluan yang lebih baik untuk mereka. Okay, for the second, there is young adulthood. Teenagers in Japan mostly focus on education. They will focus on learning. Teenagers in Japan also still live with their parents to finance the life of the child. Remaja di Jepang mayoritas berfokus pada pendidikannya. Mereka akan fokus pada pembelajaran, dan remaja di Jepang juga masih tetap tinggal bersama orang tuanya yang membiayai kehidupan sang anak. Okay, for the last, that is the elderly. For parents in Japan, when they still have a family, they will live with their families, just like in Indonesia. Family or children will take care of their parents as a form of affection and reciprocity. Unlike in America, the majority of parents live in nursing homes. Orang tua di Jepang ketika masih memiliki keluarga, mereka akan tinggal bersama keluarganya, sama seperti di Indonesia. Keluarga atau anak-anaknya akan merawat orang tuanya masing-masing sebagai wujud kasih sayang dan balas budi. Berbeda dengan Amerika, yang mayoritasnya orang tua bertempat tinggal di panti jompo. That's enough about our material. Thanks for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.